Bab 275, Ivatar Jahaf 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Itu berjalan seperti yang dijanjikan Noir. Yujin tidak diselidiki karena keterlibatannya dalam jatuhnya kastil iblis naga atau pemberantasan Karablum, juga tidak ada penyelidikan identitas Rhaimira, seseorang tanpa hubungan yang jelas dengan anggota kelompok mereka yang lain. Mereka dapat check out dari hotel dan berangkat ke Pandemonium tanpa masalah apapun. Mereka harus pergi ke Pandemonium untuk menggunakan gerbang Lungsin Internasional yang terletak di ibu kota untuk meninggalkan Helmut. Karena mereka pertama kali memasuki Helmut melalui perbatasannya di Paroki Alcarte, ini akan menjadi pertama kalinya Eugenius melihat Pandemonium dalam kehidupan ini. Eugene membandingkan Pandemonium, yang terakhir dia lihat 300 tahun yang lalu, dengan Pandemonium saat ini yang dia berdiri di depan sekarang. Ini benar-benar telah banyak berubah, Eugene mengamati. Bahkan di dalam hutan beton ini, bangunan bertingkat 99 itu menonjol. Kastil Raja Iblis yang menjulang tinggi yang sepertinya bahkan bisa menyentuh langit, ini adalah Babel. Eugene mendecakkan lidahnya saat dia membandingkan Babel saat ini dengan Babel dari kehidupan sebelumnya. Pernah ada dataran merah di depan kastil, yang agak berfungsi sebagai halaman depan Babel. Kengerian kabut hitam yang pernah menyelimuti tanah ini akhirnya berakhir hanya setelah tanah dilapisi dengan mayat manusia, demon folk, dan binatang iblis. Sekarang, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah didirikan di sini, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah taman peringatan yang didedikasikan untuk mengenang semua orang yang telah meninggal selama perang. Kemana perginya Pegunungan Kelabang? Eugene bertanya-tanya. 300 tahun yang lalu, Pegunungan Kelabang pernah mengelilingi perbatasan wilayah ini, tetapi sekarang pegunungan yang menjijikkan, mengerikan, dan mampu merangkak itu tidak terlihat. Apakah mereka benar-benar membersihkan seluruh pegunungan saat mereka membangun kota? Atau mungkin mereka hanya membuangnya di suatu tempat, spekulasi Eugene. Pegunungan Lipan yang terkenal dari kehidupan sebelumnya lebih dekat dengan binatang iblis raksasa daripada ke medan normal. Kelabang raksasa itu bahkan mungkin masih terkubur di bawah jalan beraspal rapi itu. Saat pikirannya berlanjut ke arah ini, Eugene mendengus bingung karena kebingungannya sendiri. Perubahan yang dia saksikan di seluruh Helmut luar biasa, tetapi perubahan yang terjadi di sini Perubahan yang dia saksikan di seluruh Helmut luar biasa, tetapi perubahan yang terjadi di sini di Pandemonium sangat mengejutkan. Mengapa kastil Raja Iblis berubah menjadi gedung tinggi bertingkat 99, dan benda-benda apa yang melayang di langit? Ratusan ikan kecil itu. Mereka mengawasi kita, Mer melaporkan dengan ekspresi khawatir saat dia meraih kerah Eugene. Ini adalah Airfish, sistem keamanan sempurna kebanggaan Pandemonium yang telah diperkenalkan dalam buklet wisata yang disediakan sebelum mereka memasuki Helmut. Lihatlah semua ikan di atas sana, Sir Eugene. Dikatakan bahwa mereka mengawasi kota yang luas ini 24/7, yang mencakup setiap inci persegi tanah. Semua yang mereka lihat kemudian dikirim ke kantor kontrol di Babel, Kastil Raja Iblis, kenang Mer dari brosur. Hehehe, sepertinya kamu berpengetahuan luas, Mer. Seperti yang baru saja Anda katakan, Airfish itu adalah sistem keamanan sempurna yang sangat dibanggakan Pandemonium. Jika sesuatu yang ilegal terlihat di dalam kota, Biro Kontrol Babel akan segera mengirim pasukan keamanan mereka. Rhaimira, yang kepalanya ditutupi oleh tudung besar, tertawa dengan bangga mengangkat dagunya. Iklan oleh Pub Future. Meskipun dahinya biasanya dimahkotai oleh tanduk emasnya yang berkelok-kelok, saat ini, tanduknya tidak dipajang. Ini karena Eugene menyuruhnya menyembunyikannya karena fakta bahwa mereka terlalu mencolok. Tentu saja, Rhaimira telah memprotes perintah ini. Karena baginya, sebagai putri seorang duke, naga hitam, dan sebagai naga sendiri, permata merah dan tanduk di dahinya adalah bagian dari identitasnya sebagai naga. Namun, setelah diberitahu bahwa jika dia tidak segera menyingkirkan tanduknya, dia akan menebas permata merahnya dengan pedangnya, Rhaimira telah setuju untuk mengesampingkan martabatnya sebagai naga, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, Mer dan Sir Eugene, Nyonya ini bersikeras bahwa Anda lebih bijaksana dalam memperlakukan Nyonya ini. Jika Nyonya ini menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan yang tidak adil, saya pasti akan mengangkat teriakan bernada tinggi yang akan didengar semua orang di Pandemonium. Suara Rhaimira berangsur-angsur tenggelam saat dia terus berbicara. Ini karena mata Eugene melebar, dan dia memelototi Rhaimira. Meskipun permata merahnya bahkan belum dipukul, tatapan buasnya saja sudah cukup untuk membuat Rhaimira ketakutan. Tentu saja aku tidak akan berteriak. Rhaimira tergagap, tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Peras. Kenapa kamu harus terus membuatnya takut? Christina mengeluh dengan pandangan sekilas ke arah Eugene saat dia melingkarkan tangannya dengan nyaman di sekitar tangan Rhaimira sendiri. Melihat pemandangan ini, Rhaimira merasa sangat tersentuh, dan dia menatap Christina. Meskipun Rhaimira tidak pernah mengenal ibunya, dia bertanya-tanya apakah ini rasanya memiliki seorang ibu. Dialah yang menyemburkan omong kosong, protes Eugene. Bahkan jika itu masalahnya, masih tidak tepat bagimu untuk menggunakan kekerasan, Christina mencaci. Anak-anak sensitif dan perhatian khusus perlu diambil ketika mendisiplinkan mereka.
Eugene mengejek, kamu memanggilnya anak kecil. Usianya seharusnya sekitar 4 kali lebih tua darimu dan gabungan milikku. Karena kepribadiannya belum berkembang dengan baik dan dia masih berpikir dengan cara kekanak-kanakan, itu berarti dia masih anak-anak, Christina bersikeras. Christina tidak menyangkal bahwa Rhaenyra baru saja menyemburkan omong kosong. Dia juga mengakui secara tidak langsung bahwa, bahkan untuk seekor naga, Rhaenyra bertindak dengan cara kekanak-kanakan yang tidak sesuai dengan usianya. Namun, Rhaenyra tidak bisa melihat makna di balik kata-kata Christina. Sebaliknya, dia dengan lembut mengembalikan cengkeraman Christina di tangannya dan menariknya ke dekat dadanya dengan cekikikan. Aku agak ingin memanggil ibunya, gumam Rhaenyra pada dirinya sendiri. Christina menjawab dengan bingung, hah? Wajah Rhaenyra memerah saat dia tergagap, tidak. Saya tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, ini semua karena bimbingan sadar dari pihak Anise. Meskipun dia tidak berpikir itu mungkin bagi naga hitam Raizakia untuk memiliki cinta kebapaan untuk putrinya, meski begitu, Duchess Naga masih memiliki nilai sebagai sandera. Karena, mengesampingkan kasih sayang kebapaan, Anise yakin bahwa Raizakia memang merasakan posesif atas Rhaenyra, meskipun karena nilainya sebagai pengorbanan pertama dan sebagai putrinya kedua. Selain itu, Anise juga memutuskan bahwa dia bisa menggunakan Rhaenyra sebagai kekuatan balasan untuk Mer. Itu adalah langkah cerdas dari pihak cewek Sienna untuk meninggalkan seorang familiar yang sangat mirip dengan diri masa kecilnya. Seharusnya karena obsesi dan kerinduannya akan akhir bahagia yang telah mereka bicarakan selama perjalanan mereka, dan Sienna sendiri tidak dapat membayangkan bahwa familiarnya akan berakhir dekat dengan Eugene, tapi... Bagaimanapun, bukankah Mer masih menemani Eugene? Akrab licik dan nakal yang sangat mirip dengan pemiliknya, Mer telah berhasil membangun karakternya dengan bertindak seperti anak kecil yang telah lahir dari Hamel dan Sienna. Bahkan sekarang, Mer terjebak di sisi Eugene seolah-olah posisi itu secara alami miliknya, jadi apa yang akan terjadi ketika Sienna suatu hari nanti dibangkitkan? Seberapa destruktif tindakan dua orang yang bertindak seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan? Christina ragu-ragu. Tidak peduli apa, suster, berpura-pura menjadi ibu dan anak dengan Duchess Naga yang tidak ada hubungannya dengan kita sedikit. Anise membentaknya, Christina, tidak perlu melangkah lebih jauh dengan berpura-pura menjadi ibu dan anak. Anda hanya perlu berpura-pura bermain rumah cukup bahwa kita bisa melawan Sienna dan Mer. Kau seharusnya tahu sekarang kalau Hamel memiliki hati yang lembut, jadi tidak mungkin dia akan menyingkirkan Dragon Duchess ini dengan latar belakang yang tragis. Mungkin itu masalahnya, tapi... Christina dan Anise memiliki perspektif yang sedikit berbeda ketika datang ke Dragon Duchess. Sementara Anise melihatnya sebagai sandera yang berharga dan kekuatan penyeimbang bagi Mer, Christina malah merasa kasihan dengan situasi yang dialami Dragon Duchess. Anise terus membujuknya, bukankah itu alasan mengapa kamu harus merawatnya? Bahkan, jika memungkinkan, aku ingin kamu punya anak dengan Hamel sebelum Sienna kembali. Hah! Christina berteriak. Dia sangat terkejut dan malu sehingga dia tanpa sadar berbicara dengan keras. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Anise bertanya. Christina, bukankah kamu diam-diam menginginkan itu juga? Kapan aku pernah mengatakan itu? Christina memprotes. Salah satu hal lucu tentangmu adalah kamu masih bisa panik dan mencoba berbohong padaku meskipun kita berbagi kesadaran yang sama. Atau mungkin, Christina, bagaimana kalau kamu memainkan peran Mer? Adas manis melamar. Pepe tolong jangan katakan sesuatu yang konyol. Ya, kupikir kamu akan merespons seperti itu. Karena kamu tidak ingin memanggil Hamel ayahmu. Saya kira itu tidak akan terlalu buruk jika saya mencobanya sendiri. Christina, saya baru saja memikirkan ide yang sangat bagus. Bagaimana jika aku berpura-pura menjadi dirimu dan bertingkah seperti anak kecil bagi Hamel? Maka aku akan membuat suara ciuman dan... Christina menjerit, tidak bisa terus mendengarkan Anise, wajahnya memerah karena malu dan malu. Sungguh keteduhan yang luar biasa bagi seseorang yang pernah disebut orang suci. Itu dia pergi lagi, desah Eugene. Dia telah melihat pemandangan ini begitu sering sehingga tidak mengejutkannya lagi. Eugene merenungkan apa yang dikatakan Anise di dalam kepalanya untuk menyebabkan Christina mengalami kejang seperti itu, tetapi Eugene menahan keinginan untuk bertanya karena dia tidak merasa yakin bahwa dia siap menghadapi kebenaran. Kalau kamu berteriak seperti itu, kita akan tertangkap. Mer panik dan mencengkeram lengan Eugene, tetapi Eugene hanya mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan tertangkap, Eugene meyakinkannya. Ini berkat koin kasino hitam yang dia terima dari Noir. Karena berasal dari sumber yang mencurigakan, Eugene telah melakukan banyak penelitian tentang koin tersebut. Tidak ada sihir yang dimasukkan ke dalam koin ini. Sebaliknya, itu telah tertanam dengan kekuatan gelap Noir yang sangat besar dan menyatu dengan otoritasnya. Hanya memegang koin saja sudah cukup untuk mempengaruhi kemampuan luar untuk melihat kelompok mereka. The Demoneye of Fantasy, pikir Eugene dalam hati. Meskipun itu tidak dapat menyebabkan perubahan drastis dalam persepsi seperti ketika Noir sendiri membuka Demoneye-nya, koin itu masih bisa dengan mudah menipu pemeriksaan latar belakang Helmut yang ketat. Bahkan sekarang, itu masih bekerja. Pandemonium Airfish dirancang untuk terus memeriksa identitas setiap target yang mereka amati.
Jatuhnya Dragon Demon Castle dan pemberantasan Karablum pada saat ini dilaporkan pada berita yang disiarkan dari papan reklame dan hologram Pandemonium. Namun, meskipun Dragon Duchess, satu-satunya yang selamat dari Dragon Demon Castle, berada tepat di depan mereka, tidak ada Air Fish yang tertarik padanya. Dengan kata lain, koin hitam yang diberikan Noir kepadanya bahkan mampu menipu deteksi Air Fish. Kekuatan Demoneye-nya terlalu kuat, Yujin mengamati. Jika aku akan melawan Noir, maka aku perlu menyiapkan beberapa tindakan balasan untuk Demoneye-nya. Saat ini, dia tidak memiliki solusi yang tersedia baginya. Beberapa hari yang lalu, ketika Noir datang mencari mereka di hotel mereka, Yujin tidak bisa menahan ketika kekuatan Demoneye of Fantasy-nya dilepaskan tepat di depan hidungnya. Lalala gelombang, 1. Selamat bahagia Giabella gelombang. Setiap hari gelombang Giabella gelombang. Selamat datang di Taman Giabella gelombang. Mimpi menjadi kenyataan gelombang-gelombang. Yujin tercengang saat dia menyaksikan idola Demon Fog menari di layar hologram. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grup ini adalah Dream Girls, yang baru saja debut di bawah Giabella Entertainment Agency. Di depan girl group beranggotakan 5 orang mereka, yang tampaknya mewujudkan konsep keaktifan, Noir Giabella mempromosikan Taman Giabella-nya sambil mengenakan kostum yang identik dengan para idola. Itu, Husi yang tidak tahu malu itu. Bagaimana dia bisa memakai pakaian yang keterlaluan? Sebagai seorang pendeta, Christina tergagap keras ketika dia mengalami kejutan budaya yang akut. Yujin juga merasakan kejutan serupa. Setelah memelototi koreografi sempurna yang ditampilkan di layar holografik, pada akhirnya, dia hanya memalingkan muka dan pergi. Ayo pergi. Berkat koin itu, dia tidak perlu khawatir tertangkap oleh inspeksi, tetapi meskipun demikian, dia tidak mampu membiarkan penjagaannya turun sepenuhnya. Ini adalah ibu kota Pandemonium. Sebagai tempat di mana kastil Raja Iblis Penahanan berada, ini juga tempat anteknya yang setia, Gavit Linman, biasanya dapat ditemukan. Terutama karena Gavit adalah Grand Duke dan kepala keamanan di sini di Helmut. Jika mereka tidak perlu mengintai di Pandemonium dan tertangkap oleh Gavit atau Black Fog-nya, maka itu bisa menjadi rasa sakit di pantat. Karena tidak peduli seberapa kuat otoritas Noir Giabella, itu tetap tidak akan cukup untuk menipu mata Gavit. Kamu berencana kembali ke Leonhard Estate, kan? Christina bertanya. Tidak akan lama. Saya hanya akan mampir sebentar lagi untuk meminjam sesuatu, Yujin menjelaskan. Mereka telah menuju ke Kastil Iblis Naga dengan tergesa-gesa karena mereka perlu menyelidiki identitas Tukik Raizakia. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik, dan mereka bahkan berhasil menculik Dragon Duchess, dan mereka juga memastikan bahwa Raizakia masih terhubung dengan tanah di dalam hutan hujan. Meskipun dia telah mempertimbangkan untuk hanya menuju ke hutan hujan samar seperti ini, Yujin memutuskan untuk membuat beberapa persiapan lagi untuk memastikan mengalahkan Raizakia. Aku akan kembali sendiri, jadi kamu harus mengawasi bocah ini, Christina, perintah Yujin. Christina mengangguk, ya, mengerti. Mereka sudah membahas ini sebelumnya. Dalam hal kekuatan tempur murni, Christina mungkin masih kurang, tapi Anise bisa menambahkan kekuatannya sendiri ke Christina. Selain itu, karena mereka sudah menerima Draconic Promise dari Rhaenyra, mustahil baginya untuk melarikan diri. Yah, pertama-tama, aku tidak berpikir bahwa Tukik dengan usia mental rendah ini bahkan akan berpikir untuk melarikan diri, pikir Yujin sambil menuju gerbang Lungsin. Rhaenyra, yang berpegangan pada ujung jubah Christina saat mereka berjalan, cemberut bibirnya. Nyonya ini juga ingin melihat seperti apa Leonhard Estate itu, Rhaenyra menuntut. Dari apa yang Nyonya ini dengar, hati singa adalah klan bela diri terkuat di benua itu, dan tanah mereka cukup megah. Aku juga mendengar bahwa ada banyak elf yang jarang terlihat tinggal di sana. Kamu benar-benar berpengetahuan luas, Yujin mengamati. Nona ini telah membaca banyak informasi saat beristirahat di vilaku, Rhaenyra menyatakan dengan bangga. Maksudnya, dia biasanya menonton TV sepanjang hari. Rhaenyra bertingkah sombong sambil membusungkan dadanya, tapi Yujin bahkan tidak repot-repot mengeksposnya. The Leonhards akan membencimu, kata Yujin terus terang. Tidak ada tempat untukmu di sana. Rhaenyra memprotes, apa yang kamu bicarakan? Apa yang telah dilakukan Nyonya ini agar hati singa membenciku begitu? Bukankah wajar jika kamu mempertimbangkan siapa ayahmu? Yujin menunjukkan. Nyonya ini mungkin putri naga hitam, tapi aku tidak berpikir bahwa ketidaksukaan terhadap ayahku harus benar-benar merefleksikanku, kata Rhaenyra dengan suara menangis. Namun, tidak peduli betapa menyedihkannya dia memohon, Yujin tidak berniat membawa Rhaenyra pulang bersamanya untuk saat ini. Alasannya sederhana, itu karena Yujin berusaha bersikap bijaksana. Meskipun tidak pernah ada niatnya untuk melakukannya, setiap kali Yujin meninggalkan rumah utama dan bepergian ke suatu tempat, dia selalu membawa tamu bersamanya saat kembali. Ada laman dari Nahama, lebih dari 100 elf dari Samar, dan Christina dari Kekaisaran Suci. Bagaimana jika dia membawa pulang Duchess Naga bersamanya kali ini? Penggemar Ancila mungkin akan terbang keluar dari tangannya karena marah. Meskipun mungkin dia benar-benar akan senang, Yujin mempertimbangkan penuh harap. Sekarang dia adalah wanita utama dari rumah Leonhard, Ancila telah kehilangan banyak duri beracunnya.
Ini berarti bahwa itu kepribadiannya menjadi jauh lebih fleksibel. Dilihat dari sikapnya terhadap Mer, dia tampaknya sangat menyukai anak-anak. Dengan demikian, dia mungkin menemukan Raimira cukup imut juga. Tetapi bagi Eugene, itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih menegangkan. Meskipun Eugene tidak melangkah lebih jauh dengan menganggap Raimira sebagai sandera, itu tidak berarti dia akan memperlakukannya dengan kasih sayang apapun. Dia masih belum menemukan jawaban tentang apa yang harus dilakukan dengannya begitu mereka membunuh Raizakia, tetapi menurut akal sehat, tidak mungkin dia merasa nyaman dengan pembunuh ayahnya. Mer, beraninya kau bertindak begitu tidak menyenangkan terhadap nyonya ini. Jika Anda terus melakukannya, nyonya ini akan dipaksa untuk mendisiplinkan Anda dengan memberitahu naga hitam, Raimira mengancam. Mer mengejek, apa yang kamu bicarakan? Tuan Eugene akan membunuh ayahmu. Tidak mungkin Duke Black Dragon akan dibunuh oleh manusia. Jika Anda memilih untuk tunduk kepada nyonya ini sekarang, bahkan jika manusia itu meninggal, nyonya ini dapat menyelamatkan hidup Anda dengan mengambil Anda sebagai pelayan pribadi saya, Raimira dengan murah hati menawarkan. Percakapan bola-balik antara keduanya menyebabkan Eugene mengepalkan tinjunya karena kesal. Tujuan Eugene mampir ke Leonhard Estate adalah untuk meminjam perisai Gedon, yang saat ini dimiliki Qian. Ketika dia berangkat ke Helmut, Qian belum kembali dari Ruhr, jadi dia tidak bisa meminjam perisai saat itu. Gedon's Shield mampu mengarahkan semua serangan yang diblokirnya ke ruang kosong. Ini berarti bahwa itu selama mana pengguna bertahan, itu bisa memblokir serangan apapun. Sementara kemampuannya sangat kuat, konsumsi mana sama signifikannya. Setiap kali perisai digunakan dalam pertahanan, semakin kuat serangan yang diblokir, semakin besar jumlah mana yang dibutuhkan secara eksponensial. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang seperti Vermaut tidak dapat menggunakan perisai Gedon berulang kali. Meskipun lawannya adalah Raja Iblis, Eugene mengakui. Raizakia, yang terjebak dalam celah dimensional, tidak bisa berada dalam kondisi normalnya. Namun, Eugene masih tidak berpikir itu pasti bahwa Raizakia akan lebih lemah daripada di masa jayanya. Karena itu, dia perlu mempersiapkan diri selengkap mungkin. Jika dia menggunakan perisai Gedon, dia akan bisa memblokir serangan nafas Raizakia beberapa kali. Celah dimensional juga tidak akan menjadi medan perang yang menguntungkan bagiku. Di tempat seperti itu, tidak ada mana atau roh primal. Itu akan menjadi lingkungan yang mirip dengan sisi lain Lehainjar, di mana Eugene bertarung dengan Molon. Itu berarti aku tidak akan bisa menggunakan Prominence secara maksimal. Tidak mungkin bagi Eugene untuk menggunakannya sebagai pengganti pengapian seperti yang dia miliki di Kastil Iblis Naga. Setiap lompatan spasial menggunakan bulu. Mungkin juga tidak mungkin. Bahkan jika bulu masih bisa digunakan sebagai pengganti koordinat spasial, tidak mungkin lompatan spasial akan bekerja dengan baik dalam celah dimensi. Bagaimana jika dia melakukan kesalahan dan secara tidak sengaja melompat dari satu celah ke celah lainnya? Jika itu terjadi, bahkan jika itu Anda, Tuan Eugene, Anda pasti akan binasa jika Anda tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Atau mungkin Anda akan terjebak dalam keretakan di suatu tempat seperti Raizakia, Mer ikut campur. Huff, Eugene mendengus dalam hati. Masih terlalu dini untuk membuat penilaian yang tepat, tetapi ada kemungkinan besar bahaya seperti itu. Eugene menilai situasinya dengan serius, jika Prominence disegel, pertempuran akan sangat sulit. Tidak peduli berapa banyak mana yang aku miliki, tidak mungkin bagiku untuk menandingi naga dalam hal daya tembak. Naga itu telah terperangkap di sana selama ratusan tahun, Mer menunjukkan. Tapi Raizakia adalah naga kuno, bantah Eugene. Dragonheart-nya seharusnya bisa memancarkan aliran mana yang hampir tak terbatas, dan jika dia berhasil menahan ratusan tahun terjebak dengan masuk ke hibernasi, maka konsumsi mananya tidak akan terlalu besar. Jika Eugene tidak bisa menggunakan Prominence sepenuhnya, maka dia masih bisa mencoba tantangan langsung dengan melepaskan senjata penuhnya. Namun, Eugene merasa bahwa dalam kondisi saat ini, konfrontasi langsung harus dihindari jika memungkinkan. Jika dia bisa mengatasi serangan yang tak terhindarkan dengan perisai Gedon, maka dia bisa menggunakan senjata lain, seperti pedang cahaya bulan untuk. Sebuah suara menyela pikirannya, Tuan Eugene. Sementara dia berada di tengah-tengah perenungannya, Eugene telah tiba di perkebunan Leonhard. Eugene mengangkat kepalanya sebagai tanggapan atas teriakan kaget yang datang dari depannya. Ksatria singa putih, yang berjaga di gerbang depan, mendekatinya dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu kembali dari perjalananmu untuk menemukan dirimu sendiri? Salah satu ksatria bertanya. Yang lain menambahkan, jika Anda telah mengirimi kami pesan sebelumnya, kami bisa membuka gerbang Lungsin di dalam perkebunan untuk Anda. Tidak, yang lebih penting, mengapa Anda datang dengan berjalan kaki? Tanpa mengendarai kereta atau bahkan kuda. Setelah meninggalkan Pandemonium dengan selamat, kelompok mereka tiba di ibu kota Kiel. Meninggalkan Raimira dalam perawatan Christina untuk sementara waktu, Eugene menuju ke perkebunan hati singa dengan berjalan kaki. Ini karena Eugene bisa melakukan perjalanan lebih cepat dengan berjalan kaki daripada jika naik kereta. Meskipun mungkin lebih efisien, bepergian seperti ini masih kurang dalam martabat bangsawan. Tentu saja, Eugene benar-benar tidak peduli dengan hal seperti itu. Jadi dia dengan santai datang dengan alasan, saya butuh waktu untuk berpikir. Dia pikir itu hanya jawaban sederhana,
tetapi ekspresi para ksatria menjadi aneh karena suatu alasan. Apakah itu? Jadi, jawab mereka perlahan. Apakah ini pertanda pubertas yang tertunda? Atau mungkin Eugene benar-benar mengikuti Charmaine Leonhardt? Setelah mengingat julukan Eugene tentang kilatan petir dan singa darah, para ksatria merasa lebih yakin akan kecurigaan mereka. Kau tidak bisa membayangkan betapa sungguh-sungguhnya Patriark dan Nyonya Rumah mencarimu, Tuan Eugene, kata para ksatria, mengubah topik pembicaraan. Merupakan berkah bahwa kamu telah kembali dengan selamat. Eugene memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu pada kata-kata ini. Mereka berdua mencariku. Bukankah mereka membaca surat yang kutinggalkan untuk mereka? Eugene bertanya. Para ksatria ragu-ragu, mereka melakukannya. Namun, seorang tamu datang mencarimu beberapa hari yang lalu, Sir Eugene. Seorang tamu, Eugene mengulangi. Tamu lain datang mencarinya. Ketika dia mencoba memikirkan siapa itu, tidak ada yang langsung terlintas dalam pikirannya. Eugene memutuskan untuk bertanya dengan lugas, siapa yang datang mencariku? Dia mengatakan bahwa dia adalah kepala suku Zoran berikutnya dari hutan hujan samar, jawab para ksatria. Dia memberi namanya sebagai Ivatar Jahaf. Dia datang mencari kami 4 hari yang lalu sendirian, mengatakan bahwa Sir Eugene telah meninggalkannya undangan. Eugene ingat siapa ini. 2 tahun lalu, ketika dia membawa para elf kembali bersamanya dari hutan hujan samar, dia telah menerima perlindungan dari para pejuang suku Zoran, yang dipimpin oleh Ivatar. Saya tidak ingin kompensasi materi dari Anda. Suatu hari nanti, jika saya datang mencari Anda di Leonhardt Estate, saya ingin Anda menyambut saya sebagai tamu Anda. Setidaknya aku bisa melakukan sebanyak itu. Setelah mereka berpisah dengan itu, mereka tidak bertukar kontak selama 2 tahun terakhir. Aku menyuruhnya untuk setidaknya mengirimiku surat sebelum dia datang, gerutu Eugene. Para ksatria memberitahunya, beberapa surat memang datang untukmu, Tuan Eugene, sebelum Ivatar Jahaf sendiri tiba di sini. Melihat bagaimana dia datang mencariku segera tanpa menunggu jawaban, pasti ada sesuatu yang mendesak, gumam Eugene sambil mengerutkan alisnya. Apa yang bisa terjadi? Dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Sepertinya bukan kebetulan sederhana bahwa Ivatar akan datang mencarinya tepat ketika dia bersiap untuk berangkat ke hutan hujan samar. 1. Hanya sebagai catatan, lagu kecil ini rupanya dinyanyikan dalam bahasa Inggris.